Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap terima firman-Mu, memperingati kenaikan-Mu ke surga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Sejak dia menyatakan demikian, telah ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupnya dari pandang mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Untuk firman Tuhan silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Di momen perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kita kembali membuka ayat-ayat ini untuk lebih lagi tahu sebenarnya untuk apa sih Yesus naik ke surga itu. Kalau kita kembali ke konteks pasal 1 atau perikop yang kita baca tadi, saudara, para murid itu sedang merasakan situasi hati yang tidak menentu. Kenapa? Karena setelah Yesus mati, dikuburkan, mereka galau. Seperti anak ayam yang kehilangan induk, mereka kesana kemari pontang-panting, kebingungan. Namun dari ketika Yesus bangkit, memberikan harapan baru bagi mereka. Dan selama 40 hari, Yesus bersama dengan mereka, para murid. Tentu selama 40 hari bersama para murid, Yesus melakukan banyak hal untuk para murid. Dan para murid mengalami satu kehidupan yang spektakuler. Kehidupan yang sangat dahsyat. Karena hidup berdampingan bersama Yesus yang sudah bangkit mengalahkan kematian. Bisa dikatakan setiap hari hidup mereka itu penuh mukjizat. Setiap hari hidup mereka penuh keajaiban. Setiap hari hidup mereka itu penuh keindahan. Karena Yesus bersama dengan mereka. Bisa ditampilkan gambarnya? Iya. Mantap kan? Yesus naik ke surga. Hidup para murid selama 40 hari betul-betul merupakan saat-saat yang sangat indah. Tetapi di hari yang ke-40, hari ini kita rayakan sebagai kenaikan Yesus ke surga. Yesus membawa para murid itu ke gunung, ke bukit Zaitun. Hari ke-40, hari perpisahan. Walaupun judul khotbah ini Yesus naik ke surga,
surga. Saudara, memang hanya satu kata yang pendek, Yesus naik ke surga. Sepertinya sangat sederhana. Apakah sangat sederhana seperti kalimatnya yang pendek dan sederhana? Mungkin saudara yang pernah perpisahan, yang masih pacaran, ketika kekasihnya sedang mau pergi ke luar negeri, kekasihnya atau mau kerja di luar kota, lalu perpisahan sampai ngantar, mungkin di bandara, ngantar kalau dulu itu di terminal bis. Saudara, apakah sesederhana itu ketika melepas kepergian kekasih hati kita? Apakah semudah itu, sesederhana itu? Ya wes, pergi yo. Apakah seringan itu perpisahan itu? Tidak sesederhana itu. Walaupun kalimatnya pendek, Yesus naik ke surga. Walaupun dengan kalimat pendek, kekasihku akan pergi ke kota cari kerjaan. Sampai ada lagu Teluk Bayur, saudara. Selama tinggal dekat. Saudara, itu jadi pertanda bahwa kata kekasihku pergi itu tidak sesederhana itu. Tapi ada sesuatu yang dalam, yang berat, yang berkecamuk di dalam hati, yang berpisah, terutama yang ditinggalkan. Dengan kepergian Yesus ke surga, keadaan para murid tidak jauh beda dengan perpisahan para kekasih-kekasih hati. Di dalam diri para murid, di dalam hati, pikiran para murid kembali berkecamuk. Ada sesuatu yang sangat berat menyesakkan hati para murid saat Yesus mau naik ke surga. Betul-betul ada sesuatu yang menyesakkan di hati mereka. Terlebih lagi situasi para murid belum memahami sepenuhnya maksud kenaikan Yesus ke surga. Para murid belum memahami sepenuhnya maksud kenaikan Yesus ke surga. Mungkin bagi kita hari ini juga ada yang bertanya-tanya, kenapa? Mengapa Yesus harus naik ke surga? Kalau Yesus mau memenangkan seluruh muka bumi ini supaya bertobat, supaya diselamatkan, kan lebih bagus Yesus gak akan naik ke surga ya. Yesus keliling bersama para murid kan lebih bagus ya. Buat mujizat kesana kemari, menyembuhkan, menolong banyak orang, melepaskan orang dirasuk setan, menculikkan mata yang buta, membuat orang yang lumpuh berjalan. Kan lebih bagus ya, lebih dahsyat, lebih afdol kalau Yesus tetap di bumi ini daripada naik ke surga. Untuk apa? Itu dari sisi manusiawi kita. Demikian juga para murid. Sehingga sebelum Yesus naik ke surga, ada satu pertanyaan yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-6. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kalau saudara bersama dengan para murid juga bertanya, mengapa Yesus pergi ke surga, naik ke surga? Untuk apa Yesus naik ke surga? Maka jawabannya ada 3 hal. Yang pertama, jawabannya itu, kenaikan Yesus mengalihkan fokus dari kapan ke apa. Saudara bisa baca ayatnya di ayat 7 dan 8a. Yesus, maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel? Sepertinya sangat sederhana. Lalu Yesus jawab, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sebelum Yesus naik ke surga, ada pertanyaan besar dalam diri para murid. Yesus, maukah Engkau memulihkan Israel, membebaskan Israel dari perbudakan, dari penjajahan Roma?
dan mengembalikan kejayaan bangsa Israel? Ini satu pertanyaan, tapi sebenarnya mewakili banyak pertanyaan lain begitu ini dijabarkan lebih luas. Atau bisa dibuat satu kalimat seperti ini: kapan Tuhan Engkau memulihkan bangsa Israel kembali kepada kejayaannya? Dan pertanyaan ini, kapan, ini bisa dikembangkan untuk kebutuhan pribadi para murid dan kita pada saat ini. Maksudnya bukan hanya kapan Engkau memulihkan bangsa Israel dalam kejayaan seperti zamannya Salomo, seperti zamannya Daud. Tapi bisa juga di antara mereka ada yang bertanya, kapan Tuhan Engkau memulihkan ekonomiku? Kapan Tuhan Engkau memulihkan kesehatanku? Kapan Tuhan Engkau memulihkan aku dari berbagai pergumulan, beban berat yang kuhadapi hari-hari ini? Dan tentu itu akan mewakili kita semua yang hidup di zaman ini dan sangat aktual. Ketika kita sakit, secara wajar kita akan bertanya pada Tuhan, Tuhan kapan aku sembuh? Atau langsung nodong ke Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Ketika secara ekonomi kita mengalami masalah, kita bisa bertanya pada Tuhan, seperti para murid itu, Tuhan kapan Kau pulihkan ekonomiku? Atau bisa juga kita nodong sama Tuhan, Tuhan pulihkanlah ekonomiku segera Tuhan. Kalau kita menghadapi pergumulan yang berat, tentu kita akan bertanya kepada Tuhan, seperti para murid, Tuhan kapan Engkau bebaskan aku dari pergumulan yang berat ini, supaya aku alami kelegaan? Atau bisa juga kita nodong Tuhan, Tuhan lepaskan aku dari pergumulan ini. Kita selalu ingin tahu Tuhan kapan untuk kepentingan pribadi kita. Tapi Yesus naik ke surga punya maksud, punya rencana yang jauh lebih penting, yang jauh lebih dahsyat untuk kita semua. Tidak sekedar memulihkan bangsa Israel, tidak sekedar memulihkan kesehatan kita, tidak sekedar memulihkan ekonomi kita, tidak sekedar melepaskan kita dari berbagai pergumulan. Tapi ada rencana Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Maka kenaikan Yesus ke surga ini melalui perikop yang kita baca ini yang pertama, Tuhan mau merubah fokus kita dari menuntut Tuhan kapan. Tuhan mau fokuskan kita kepada rencananya untuk setiap kita yang ngaku percaya kepada Tuhan Yesus. Dari pertanyaan kapan Tuhan pulihkan aku, kapan pulihkan Israel, kapan tolong aku, kapan sembuhkan aku, Tuhan tunjukkan. Kamu tidak usah ngurusi rencanaku, agendaku, rancanganku, tapi yang terpenting bagimu, Engkau akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Lebih tepatnya lagi, kamu akan jadi saksiku mulai dari Yerusalem sampai ujung bumi. Tuhan mau mengalihkan fokus kita dari kita yang berfokus seperti para murid ke diri kita, kepentingan pribadi kita, kepada apa yang harus kukerjakan, apa yang harus kukerjakan sesuai dengan tugas Tuhan untukku. Apa yang harus kukerjakan? Dari pertanyaan kapan aku sembuh, kapan aku pulih, kapan ekonomiku pulih, kapan Tuhan mau kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita.
Kita nanti setelah ini akan ke mana? Tempat wisata. Lupa saya tadi, padahal saya nulis tadi pagi, apa namanya? Angklung River Camp Klungkung. Ya. Saudara, yang pernah ke sana siapa? Oh, Mas Joni. Mas Joni baru separuh, karena baru segini aja separuh. Pak Indra pernah ke sana? Belum pernah juga. Siapa yang pernah ke sana? Oh, Pak Heru pernah. Sampai di kepala saya begini. Tapi Pak Agus juga cerita kok pernah ke sana. Pernah Pak? Oh, lewat saja. Gampangnya begini. Karena ini yang mempromotori yang dari tempat Pak Indra. Anggap saja Pak Indra tahu lokasi itu. Angklung River Camp Klungkung. Anggap saja Pak Indra tahu. Sepanjang perjalanan bersama Ibu Vina, bersama Jose, bersama siapa sih cewek cantik itu? Felis, lupa ya. Lagi anak-anak nyetir. Jose yang banyak tanya, kapan kita sampai Pak? Kapan kita sampai Pak? Kapan kita sampai Pak? Pertama paling dijawab, ya 30 menit lagi. 5 menit kemudian tanya lagi, kapan kita sampai Pak? Ya, sebentar lagi. Lama-lama agak bosan juga ya. Dengan pertanyaan yang sama, kapan. Tiba-tiba Ibu Vina atau Pak Indra ngasih, Jose, sudah. Ini buku mewarna, coba kamu warna ini. Nanti kan cepat sampai di sana. Tahu maksudnya dari ilustrasi ini? Sering kita fokus ke diri kita seperti Jose yang tanya, kapan aku sembuh, kapan aku nyampe, kapan aku dipulihkan, kapan aku lepas dari masalah ini. Sebenarnya Tuhan punya rencana yang indah, rencana atau pekerjaan yang harus kita kerjakan. Seperti mungkin Bu Vina atau Pak Indra ngasih tugas ke Jose tadi. Ini buku mewarna, coba warnai, nanti nyampe sana Papa nilai, Papa lihat, Papa begitu dikasih tugas itu, Jose langsung ngerjakan mewarna. Bagus aja, lama-lama sampai dah di tempat tujuan. Demikian juga dengan kita, saudara. Memang kalau kita berpikir secara manusiawi kita, yo manusiawi. Kapan aku sembuh? Kapan aku dipulihkan dari ekonomiku? Kapan aku dilepaskan dari berbagai masalah? Bukan berarti Tuhan tidak peduli loh ya. Tapi Tuhan mau tunjukkan. Ada hal yang jauh lebih dahsyat, ada hal yang jauh lebih penting. Apa itu? Taati pekerjaan, tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kamu akan jadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Intinya kita disuruh taat dalam segala keterbatasan kita. Tuhan mau kita kerjakan apa yang Tuhan mau. Tentu Jose tadi tidak bisa mewarna dengan sempurna, kadang-kadang melewati garis. Kalau itu gambar wajah wanita, ibu-ibu, ya kadang-kadang lipstiknya dibuat miring. Gitu. Mama cantik ya ini ya, lipstiknya miring. Gitu. Demikian juga dengan kita. Dalam segala keterbatasan kita, mungkin ekonomi kita ada masalah, keluarga kita ada masalah, kesehatan kita ada masalah, usaha kita, pekerjaan kita ada masalah. Serba ada keterbatasan. Dan di dalam segala keterbatasan ini, Tuhan mau kita taat kepada Dia. Jadi saksi Tuhan. Jadi terang. Dan apakah Tuhan akan biarkan kita begitu saja? Walaupun kita mengerjakan tugas pekerjaannya dengan segala keterbatasan kita? Tidak. Tuhan tak biarkan kita dalam keterbatasan kita, walaupun secara fisik, materi, keberadaan kita terbatas, tapi Tuhan tidak biarkan kita
Karena Tuhan berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Di dalam masalah ekonomimu, kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, engkau punya kuasa, engkau punya power, tidak gampang menyerah, tidak putus asa. Engkau bisa hadapi keterbatasan masalah ekonomimu. Engkau bisa hadapi keterbatasan masalah kesehatanmu. Engkau bisa hadapi keterbatasan masalah apapun yang kau hadapi saat-saat ini dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka masuk ke poin yang kedua ini. Kenaikan Tuhan itu melepaskan kuasa, memberi kuasa melalui pencurahan Roh Kudus. Supaya dalam segala keterbatasan kita, kuasa Tuhan sempurna atas kita. Tepat seperti apa yang Paulus alami. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, kata Tuhan. Justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku sempurna atas kamu. Para murid punya kelemahan yang banyak. Mereka takut, mereka khawatir, mereka secara pendidikan kalah dengan masyarakat level para ahli Taurat. Tapi para murid ini harus menghadapi para ahli Taurat, orang Farisi yang mampu berkata-kata dengan lancar, baik, fasih, dan pengetahuan yang mumpuni. Dan dalam kisah Rasul selanjutnya kita akan lihat betapa dahsyatnya penyertaan Tuhan dalam segala keterbatasan para murid yang dikatakan tidak terpelajar, yang termasuk orang-orang pinggiran dari sisi kekayaan. Mereka tidak kaya, tapi dalam segala keterbatasan mereka Tuhan pakai dengan dahsyat. Bahkan Paulus sendiri dalam kelemahan matanya yang buram, kaki yang kecil sebelah, pendek sebelah, tapi dalam segala kelemahan Rasul Paulus, Tuhan pakai untuk menulis separuh dari perjanjian baru. Dalam kelemahan mata yang buram loh saudara, Tuhan pakai. Apakah ini bukan dahsyat? Dahsyat. Dalam kelemahan Paulus, dalam sakitnya Paulus, Tuhan pakai secara dahsyat. Kuasa Tuhan sempurna bekerja. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sadarilah, Yesus naik ke surga bukan hanya mengalihkan fokus kita dari fokus ke diri kita, kekurangan kita, tapi kita disuruh fokus taati pekerjaan Tuhan, taati apa maunya Tuhan, lakukanlah, taatilah. Karena engkau melakukan pekerjaan Tuhan tidak dengan kekuatan sendiri. Kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri, talenta, kemampuan, kita serba terbatas. Tetapi yang memampukan saudara dan saya, itu adalah kuasa Roh Kudus. Amin saudara. Dalam ketidakberdayaan saudara, dalam ketidakberdayaan kita, ayo tetap lakukan pekerjaan Tuhan, taati Tuhan, maka engkau akan rasakan dan lihat betapa dahsyatnya penyertaan Tuhan atas saudara. Ekonomimu mungkin kembang kempis, tetapi oleh kuasa Tuhan engkau dimampukan untuk hidup berkecukupan. Dalam segala kelemahan fisikmu karena keterbatasan fisik yang sakit, ketika kita terus melakukan pekerjaan Tuhan, engkau akan merasakan dan mengalami seperti halnya Rasul Paulus. Dahsyat. Dalam kelemahan kaki yang pincang bisa menginjil lintas benua, saudara. Benua Asia, Eropa sampai Afrika. Berkali-kali. Betapa dahsyatnya penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan pernah berkecil hati dalam segala keterbatasan dan ketidakberdayaan kita.
Karena saudara disertai oleh kuasa dari surga, Roh Kudus turut tercurah atas saudara. Amin, saudara. Jika Yesus tidak naik ke surga, Yesus walaupun sudah bangkit waktu itu, walaupun Yesus sudah bangkit dari kematian dengan tubuh kemuliaan, tetapi tetap terbatas. Walaupun Yesus bisa masuk, menerobos tembok, menerobos pintu tanpa buka pintu, bisa masuk ke dalam ruangan yang terkunci rapat-rapat, tanpa membobol tembok, tanpa memaksa buka paksa pintu. Yesus bisa, tapi tetap dalam keterbatasan. Apa yang terjadi di Yerusalem, Yesus tidak serta-merta bisa melakukan di Roma, di Athena, di Yunani, di Turki. Yesus tetap dalam keterbatasan kalau belum naik ke surga. Karena Yesus adalah manusia sejati walaupun dia adalah Allah sejati. Maka salah satu pentingnya lagi adalah dengan kenaikan Yesus ke surga, kembali ke posisi semula. Yesus itu kan datang dari surga, punya kerajaan, punya kemuliaan, punya tahta. Dia tinggalkan ke dunia dalam peristiwa Natal, mengambil rupa seorang hamba dalam peristiwa Natal. Lalu kenaikan Yesus, dia kembali lagi ke posisi awalnya, bertahta di surga, memerintah dari surga, sebagai juru syafaat di surga, imam besar agung yang abadi di surga. Setelah Yesus bertahta di surga, Yesus mengenapi janjinya. Yesus berkata apa? Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Yesus disebut juga Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tapi dengan cara bagaimana Yesus menyertai kita? Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus itulah tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Berapa ribu, berapa miliar sekalipun manusia yang percaya, Roh Kudus bisa tinggal di hati mereka karena Roh adanya. Itulah pentingnya Yesus naik ke surga, supaya Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Saudara bisa baca di ayat di Injil Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia, yaitu Roh Kudus, kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Jadi Yesus naik ke surga itu lebih berguna. Karena kalau Yesus tidak naik ke surga, kembali ke surga, Roh Kudus tidak turun. Dengan naiknya Yesus kembali ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Dia roh penghibur, dia roh penolong, menyertai siapa saja yang percaya kepada Yesus di seluruh muka bumi sepanjang segala abad. Saudaraku, Yesus menyertai. Dan hal yang ketiga, tadi dikatakan oleh para malaikat, dua malaikat itu, hai para murid, kenapa engkau melihat ke atas? Ketahuilah Yesus yang ke surga ini akan kembali dengan cara yang sama. Artinya apa? Yang ketiga ini, pentingnya Yesus ke surga itu, yaitu memberi jaminan yang pasti. Memberi jaminan yang pasti, harapan yang pasti bahwa Yesus akan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Kalau kita mati sebelum kedatangan Yesus kedua kali, apa yang terjadi? Yang mati akan terangkat lebih dulu ke awan-awan. Setelah itu yang hidup akan diangkat oleh Tuhan. Ada pertemuan di udara di sana. Ada harapan yang pasti. Itu sebabnya saudara,
selama kita hidup di muka bumi, bagaimanapun situasi kita, ingat, kenaikan Yesus ke surga yang kita rayakan, kita peringati hari ini, ada 3 hal yang penting. Mengingatkan kita supaya tidak fokus ke aku. Tapi Tuhan mau kita kerjakan apa yang menjadi tugas kita, yaitu menjadi saksi Tuhan di dalam segala kelemahan kita. Tapi kelemahan kita tidak tetap sebagai kelemahan, karena justru dalam segala kelemahan kita Tuhan backup, Tuhan support, sehingga apa? Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna atas kita. Dan yang kedua, Tuhan menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, lalu dibawa ke kerajaannya untuk kita bersama-sama menikmati sukacita bersama Yesus Kristus, bersama Allah Tritunggal di surga. Amin, saudara.